Ya, kembali di Landstalk kita masih berbincang bersama Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Ini masih membahas soal klaster COVID-19 di perkantoran. Pak Hermawan, ini saya lagi baca pernyataan Bapak di media online ini bahwa salah satu klaster penularan yang paling tinggi itu ada di kementerian. Benar ini pernyataan Bapak ya? Ya, betul. Di kementerian lembaga itu banyak kasusnya. Jadi tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya di institusi swasta ya. Ya. Kementerian lembaga pun banyak sekali kasus. Saya banyak mendapatkan laporan dari sejawat, kolega, dan lain-lain juga. Ya. Jadi tidak terlepas, tidak peduli. Jadi virus corona ini ingin kita ingatkan bahwa dia tidak mengenal lokasi, dia tidak mengenal wilayah, tidak mengenal tempat, di mana dia punya peluang karena di situ ada potensi keramaian, ada manajemen yang belum firm untuk pengendalian COVID, maka disitulah dia memanfaatkan kesempatan. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita siap siaga dan betul-betul disiplin sesuai dengan anjuran. Sekarang ini kan walaupun PSBB-nya dianggap dioptimalkan kembali, tapi kan ada 11 sektor esensial yang tetap dibuka, termasuk yang berkaitan juga dengan peran kementerian lembaga, yang tentu berkaitan dengan juga infrastruktur nasional. Nah, ini tetap diizinkan terbuka di samping yang sifatnya mendasar seperti informasi, pemberitaan, juga lembaga-lembaga keuangan dan lain-lain, Bung Rudi. Ya, ini kalau kita lihat per Juli saja, ini sebetulnya pernyataan dari Satgas itu, ini ada sekitar 90 klaster perkantoran dengan 459 kasus positif corona. Artinya kalau dihitung rata sebetulnya satu klaster itu sudah menyumbang sekitar 5 pasien. Itu di bulan Juli. Nah terus di terakhir itu kalau saya tidak salah ada sekitar 130-an kalau saya tidak salah ya. Artinya ini terjadi kan, boleh kalau saya simpulkan ini pendapat orang awam nih Pak Hermawan. Ini terjadi ketika PSBB dilonggarkan, begitu nggak kira-kira? Ya, ada sumbangan ya. Jadi tentu kalau PSBB ini kan mekanisme kebijakan, Bung Rudi, bagian dari health control begitu. Tetapi kan health protocol itu kan berkaitan dengan perilaku. Dua-dua sisi, ada yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai individu dan masyarakat ketika masih juga ada yang tidak disiplin, ada yang masih tidak peduli satu sama lain. Nah, inilah yang membuat runyamnya kedisiplinan dan perilaku kita di tengah masyarakat. Tetapi memang ada ruang kebijakan. PSBB ini adalah ruang kebijakan. Kalau kita bandingkan antara PSBB yang sebenarnya ya atau PSBB optimal yang diberlakukan sejak 10 April yang lalu hingga diperpanjang 3 kali, begitu setelahnya diikuti PSBB transisi, sekarang dikembalikan pada PSBB semula, memang ada bukti PSBB itu lebih efektif ketimbang PSBB transisi. Bisa kami katakan bahwa PSBB transisi itu tidak efektif dalam pengendalian COVID karena semua mungkin hampir semua sektor kehidupan dibuka, termasuk wacana-wacana sampai kepada sektor pariwisata dan lain-lain. Tetapi memang bertemunya antara kebijakan yang diperlonggar, kemudian juga perilaku yang tidak kunjung semuanya disiplin, taat protokol, ini menyebabkan akumulasi kasus, insidensi dan juga prevalensi itu makin mengkhawatirkan, Bung Rudi. Nah ini dia sebetulnya ketika PSBB di awal itu sudah menunjukkan hasil yang trennya itu positif lah ya, membaik, boleh saya sebut Pak Hermawan ya. Terus kemudian dilonggarkan dan ini kalau kita bicara soal virus itu kan satu orang bisa berpotensi menulari ke orang lebih dari satu sebetulnya kan. Karena ketika dia batuk atau bersin segala macam orang yang terinfeksi itu bisa kemana-mana. Nah, apakah kebijakan PSBB yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang itu menurut Anda akan berdampak positif terhadap pengendalian COVID-19? Atau sebetulnya ini agak mirip-mirip juga dengan PSBB transisi, sehingga mungkin tidak akan berdampak banyak terhadap pengendalian COVID atau mungkin bahkan dalam tanda kutip sama tidak efektifnya, atau bagaimana? Kami sangat menaruh harapan ya, maka kami mengapresiasi pemerintah DKI ketika PSBB ini dioptimalkan supaya ada semacam relaksasi. Jadi di lingkungan layanan kesehatan itu, Bung Rudi, memang sudah over capacity. Ada kejenuhan dari Vaskes dan juga tenaga kesehatan untuk melayani pasien dengan indikasi COVID.
hampir semua fasilitas itu sudah bisa kita katakan penuh ya, dan bahkan terancam karena kenaikan kasus itu begitu cepat. Ya. Jadi fasilitas yang terbatas, daya tampung kita tersedia, dan kecepatan kita untuk menyediakan itu kalah ketimbang kecepatan kenaikan kasus yang ribuan jumlahnya per hari. Ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan yang juga menjadi argumen pemerintah. Sehingga upaya untuk PSBB ini untuk melandaikan kasus supaya pelayanan juga berkualitas, bisa tertangani dengan baik. Ini akan berdampak terminimalisirnya resiko kematian tentu saja. Karena kalau kita over capacity, sebagian juga tidak tertangani dengan baik, maka angka kematian akan naik terus. Dan kita tidak mau jiwa melayang dengan sia-sia karena terlambatan. Itu satu. Tapi yang kedua yang ingin kita harapkan ya, nah, dan ini yang harus dibuktikan oleh pemerintah DKI, tidak sama persis dengan yang awal, tetapi justru ada pembelajaran dari PSBB yang lama, yaitu dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat yang kami sebut dengan community-based initiative itu. Kalau saja semua masyarakat di lingkungan RT RW itu sadar ada peran tokoh formal, tokoh informal di situ, kami ambil contoh begini. Kalau setiap kelurahan memiliki inisiatif menyediakan rumah tanda kutip untuk isolasi mandiri warganya, maka kapasitas yang di ruang rawat rumah sakit dan fasilitas yang disediakan pemerintah itu sangat terbantu. Tetapi rumah ini didesain dengan baik agar bila ada warga masyarakatnya yang terkonfirmasi positif, tidak perlu ada stigmatisasi, satu kelompok masyarakat di situ saling membantu, bahkan juga akan menjadi pembelajaran agar lingkungan itu menjadi lebih disiplin. Termasuk di sini adanya early detection, adanya awareness, sekaligus juga memang ini yang kita sebut dengan community based first aid itu. Pertolongan, upaya, solusi pertama itu dari lingkungan masyarakat sendiri. Tetapi ini belum menjadi arus populer dan ini belum menjadi sebuah pengarus utamaan kebijakan. Padahal menangani COVID, penyakit menular seperti ini, kuncinya adalah kepada kepedulian kolektif, walaupun bersumber dari kesadaran pribadi atau personal. Pak Hermawan, kita balik ke soal perkantoran ini, klaster perkantoran. Tadi ada beberapa hal sebetulnya yang cukup menarik menurut saya. Apa sih sebetulnya menjadi penyebab terjadinya klaster-klaster perkantoran? Kan kalau kita bicara soal 3M misalkan, itu yang menjadi kewajiban dari tiap orangnya. Tapi ada soal tata ruangnya juga. Nah, ini apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya? Lebih banyak karena apa? Apakah karena memang ketidakdisiplinan mereka atau karena tata ruangnya yang mungkin kurang baik mungkin, atau karena apa? Ya, proses identifikasi perkantoran dengan beragam karakteristiknya ini juga menjadi pemetaan yang seharusnya dari awal itu sudah dikategorisasikan dengan baik. Maka juga upaya atau pendekatannya juga menjadi lebih precise dan lebih tepat begitu. Ada perkantoran-perkantoran itu yang betul-betul layanan jasa, jadi sifatnya dia sangat officer begitu ya, officer, tetapi sirkulasi orang atau layanan publik itu ada. Maka layanan-layanan jasa biasanya bersentuhan langsung dengan keramaian. Ada customer-nya tetapi juga ada provider-nya. Nah, tahapan seperti ini, model perkantoran seperti ini tentu akan berbeda dengan perkantoran yang betul-betul menjadi wilayah administratif atau tata kelola manajemen saja. Kalau fasilitas perkantoran dengan hanya manajemen saja, maka statis. Orangnya itu-itu aja, lebih mudah kita lakukan pencegahan. Dengan adanya 3M saja sudah bisa sangat membantu. Tetapi kalau ada layanan publik di sana, bagian dari public services ya. Nah, disitulah tantangan pengetatan pada yang saya sebut dengan tata orang, tata ruang, tata barang itu nggak bisa kita anggap sepele. Maka protokol 3M saja tidak cukup. Tetapi tadi ada manajemen kesehatan lingkungan, sekaligus ada manajemen barang di situ. Nah, tadi ada satu hal juga yang cukup menarik ketika Anda menyebutkan soal kantor-kantor di Jakarta itu kan kebanyakan high rise ya, dia ke atas gitu dan ber-AC gitu. Dan umumnya gedung-gedung ber-AC, ventilasinya juga mungkin agak terbatas. Nah, apakah ini juga berisiko tinggi atau bagaimana sebetulnya Pak Hermawan?
Ya, cukup beresiko. Bahkan Satuan Tugas Penanganan COVID di kita di Indonesia ya, dulu pun sudah mengatakan dengan adanya announcement dari WHO, WHO mengingatkan seluruh dunia bahwa virus ini bahkan di statement policy brief dari WHO itu menyebutnya airborne. Tetapi kalau kami di Indonesia, para praktisi menerjemahkannya bukan pada tataran airborne disease, tetapi potensial aerosol transmission gitu ya. Jadi adanya virus yang melayang bertahan lama di udara karena faktor lingkungan, terutama di ruang-ruang tertutup dan ber-AC dengan suhu yang kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita balikan lagi dengan tipikal perkantoran di DKI, nah disinilah memang tantangan besar. Jadi perkantoran dengan model vertikal, ruang ber-AC, kemudian orang itu dalam satu gedung, kemudian juga tidak kita lakukan upaya pengaturan secara berkala, nah di sini sangat potensi. Dan ketika ada satu saja dari para karyawan atau stafnya yang membawa virus ini, dan itu bisa menjadi problem, maka standar di DKI itu kan minimal 3 hari harus ditutup. Bahwa kalau ada diidentifikasi ditemukan kasus positif pada perkantoran, perkantoran itu harus menghentikan aktivitasnya 3 hari untuk melakukan pembersihan, menjaga sterilisasinya sekaligus melakukan tracing, penelusuran terkait dengan resiko epidemiologisnya, Bung Rudi. Baik. Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah bersama kami di siang hari ini, Pak Hermawan. Baik, terima kasih Bung Rudi. Sehat selalu. Terima kasih pemirsa Berita Satu TV. Pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.